Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, gereja Tuhan. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian, ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid, kita melihat bagaimana peranan Roh Kudus. Ayat 12 dikatakan, Yesus ingin berbicara banyak hal kepada murid-murid, tetapi pasti pada waktu itu murid-murid belum bisa menanggungnya, belum bisa memahaminya. Saudara-saudara, belum bisa memahaminya. Tetapi kalau Roh Kudus datang kepada mereka, Roh Kudus akan membawa mereka kepada segala kebenaran. Roh Kudus akan membawa mereka kepada pengetahuan yang benar akan Tuhan, pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Dan ayat 14 dikatakan, Roh Kudus, ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Roh Kudus selalu akan memuliakan Yesus. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 12, firman Tuhan berkata ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara-saudara, membawa kita kepada pengenalan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus Kristus. Semakin seseorang mengenal Yesus, maka dia akan semakin memuliakan Yesus. Semakin Roh Kudus membawa kita mengenal Yesus, maka kita akan semakin memuliakan Yesus, merendahkan diri di hadapan Yesus, dan meninggikan Yesus. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Yesus yang akan semakin dimuliakan, Yesus yang akan semakin ditinggikan. Saudara-saudara, setiap ajaran yang mendegradasi Yesus, kemuliaan Yesus Kristus, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Setiap perilaku, setiap pengajaran yang mendegradasi, yang menurunkan derajat kedudukan Yesus Kristus, itu pasti bukan dari Roh Kudus, saudara-saudara. Itu sebabnya kalau ada pengajaran yang kemudian hari-hari ini atau di masa yang lalu seolah-olah mulai mengurangi derajat kedudukan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, maka kita pastikan dari firman Tuhan itu bukan pengajaran yang bersumber dari Roh Kudus. Bukan. Roh Kudus akan selalu membawa orang percaya semakin mengasihi Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, semakin memuliakan nama Yesus. Dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Saudara-saudara, betapa penting kita selalu dijamah, dipimpin oleh Roh Kudus untuk semakin mengenal pribadi Yesus. Paulus berkata di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 17, doa Paulus untuk jemaat di Efesus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus Kristus dengan benar. Saudara-saudara, biarlah kita selalu semakin hari semakin mengenal Dia. Biarlah kita berdoa supaya Roh Kudus menuntun kita semakin mengenal Yesus. Dan semakin mengenal Yesus artinya semakin memuliakan Dia, semakin meninggikan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.